Jadi tidak ada kaitan talent dengan kesuksesan. Seorang leader yang operatornya kuat, dia harus memilih orang-orang anak buahnya yang punya dreamer. Karena sebagai perusahaan ini semua harus komitmen. Dia nggak bisa sebagai leader, saya nggak ngerti 3 tahun waktu disuruh atasannya lagi 3 tahun mau kemana, nggak ngerti, saya tahu nggak bisa. Dia harus bisa 3 tahun, 5 tahun mau kemana. Ini kondisi global kayak gini, ini akan resesi atau tidak. 3 bulan lagi kayak gimana. Dia harus tahu, wah saya nggak ngerti. Dia cari orang yang bantuin dia untuk tahu. Itulah tipe leader. Anda harus komplement. Yang paling penting adalah bagaimana saya pengen growing higher. Caranya gimana? Nggak bisa jalan sendiri. Kalau Anda mau mencapai the higher, growing higher, up, kemudian Anda sudah melakukan deeper, go, untuk bisa bertumbuh harus growing together. Harus ada bersama-sama. Komunitas ini yang membuat kita deeper, 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 dan adanya komunitas yang membuat kita higher, higher, higher. Jadi ini sangat penting buat kita. Setelah akselerasi, kita bicara akumulasi. Makin pelan-pelan from living words menjadi living culture dan impacting life. Anda kalau ingin melakukan perubahan, harus berani berubah. Bagaimana saya merubah? Deklarasikan. Jangan takut gagal kalau Anda mendeklarasikan. Jangan takut mendeklarasikan. Baik di B12 maupun di 12. Karena dengan deklarasi itu yang mengubah Anda dan mengubah orang lain. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di acara yang dinanti-nantikan, Sukses Sejati 2.0 Blended Learning. Yes, Bapak Ibu sudah nggak sabar lagi, kita akan masuk ke acara dan kita akan berjumpa dengan Pak Paulus Bambang. Beliau adalah CEO dan founder Shift Transforming Lives. Beliau juga advisor KBC. Beliau juga menulis beberapa buku yang sangat luar biasa dan memberkati. Seperti di layar ada Build to Bless Company, Lead to Bless Leader, as CEO Soulmate, Life Harmony, Living Uncommon Wisdom. Saya juga punya beberapa buku dan sangat luar biasa. Yes, tidak sabar lagi dan saya tidak akan berpanjang kata karena ini bagiannya Pak Paulus Bambang. Pak Paulus Bambang udah siap ya? Silakan Pak Paulus Bambang. Shalom, senang sekali ketemu dengan teman-teman semua. Hari ini puji Tuhan, hari yang menarik ya. Mungkin ada beberapa yang sakit atau beberapa kurang enak badan, segala macam. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bukan hanya Anda, tapi juga saya belajar. Sementara ngajar, saya juga belajar sebetulnya untuk itu. Hari ini kita mau bicara sesuatu yang bagaimana kita bisa going deeper. Kemudian begitu going deeper, yang paling penting adalah bagaimana saya pengen growing higher. Greater things ini. Deeper dan going higher. Deeper inside, going higher up. Caranya gimana? Nggak bisa jalan sendiri. Kalau Anda mau mencapai the higher, growing higher, up, kemudian Anda sudah melakukan deeper, go, untuk bisa bertumbuh harus growing together. Harus ada bersama-sama. Komunitas ini yang membuat kita deeper, 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 dan adanya komunitas yang membuat kita higher, higher, higher. Jadi ini sangat penting buat kita. Hari ini kita bicara deeper insight untuk mencapai your greater things ahead, up, tapi di dalam proses harus ada growing together. Itu sebabnya penting 3 hal ini penting. Kenapa? Karena kondisi kita saat ini dan kondisi yang kita mau taruh itu berbeda. Kita bicara soal here, kondisi apapun Anda punya, dan there-nya itu bukan yang lain, tapi there-nya here yang ada salibnya, itu namanya there.
Here yang ada salibnya itu namanya there. Where do we want to be? Kita mau kemana ini? Jadi from here dan there bukan there-nya ini, tapi there-nya adalah the cross. Tentunya nggak gampang. Ya, saya sudah biasa kayak gini, saya udah bisa melakukan kayak gini Pak Paulus. Tiba-tiba ikut training, ikut sesi, suksesnya yang sejati, dirubah here saya, ditambahin cross di depan. Cross di depan, cross di depan, Christ di depan sebelum saya masuk. Tentunya akan takut, pasti akan banyak gelombang. Nggak mungkin nggak banyak gelombang. Ini mungkin akan ada rotasi yang seperti ini, golang-guling, the ride seperti ini. Kenapa? Tidak ada sesuatu dan ada Christ. Tuhan bilang, pikul salib, pikul salib. I will be there, but you have to bear the cross. Ini jadi bearing the cross. Ada bearing the cross membuat kita lebih capek, lebih berat karena di sini tidak ada. Makanya banyak kalau kita melakukan kayak gini Pak Paulus, nanti kalau sampai missing gimana ya? Ini semua orang melakukan kayak gini, masa di KBC diajarin benar, kalau missing kayak gimana? Fear, kalau saya melakukan benar-benar, apa benar? Nanti kalau saya jatuh gimana? Fear of falling out. Ya benar lah, kita mau berubah. Karena kompetitor kita nggak melakukan yang kayak gitu Pak Paulus. Kalau kita melakukan dan kita nggak dapat projectnya, apa nggak nanti bisa knocking out? Bisa losing out? Dan sebagainya. Fear of defeated, fear of this and that. Dan yang terakhir, jangan dibikin singkatan. Always fear of everything. Jangan dibuat singkatan. Pamali, ya. Tapi ini adalah fakta. Ini adalah fakta. Bahwa ini yang kita lakukan, yang sedang Anda jalankan, kalau Anda mau dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Karena kita memakai cross, bearing the cross, di tempat di mana kita ada, ini kita akan melakukan. Itu sebabnya hari ini gimana caranya supaya kita bisa menjalankan tidak sekedar konsep, tapi melakukan. Nomor satu, activation sangat penting. Bagaimana kita melakukan activation? Dari dead words, dari perintah satu yang cuman dead words itu. Ya sekedar ini muliakanlah Tuhan dalam pekerjaan dan perusahaanmu karena semua yang ada, semua milik Tuhan yang dipercayakan kepadamu. Itu kayak kalimat inspirasi. Bagaimana kita melakukan activation supaya kalimat-kalimat yang inspirasi itu jadi inspiring word yang real. Bukan sekedar slogan, tapi inspiring word. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, akan improve acceptance loh. Teman Anda, top and bottom, karyawan Anda akan on ini. Oh, bos saya ikut Build to Bless, akan on. Kenapa? Karena mereka merasakan atasan atau Anda mengaktifate, tidak sekedar bicara. Dan membuat mereka akan loyal to value. Karena tiba-tiba bos saya berkata nilai, values. Ini adalah langkah pertama. Langkah kedua setelah diactivate, kita mesti melakukan acceleration. Dari inspiring words menjadi living word. Dengan siapa? Aktornya jelas. Siapa yang jadi aktor? Pelaku firman. Pelaku dari Build to Bless ini. Kalau ini jalan, akan menyebabkan seed dan growing menjadi living example. Anda menjadi contoh kehidupan. Akibatnya teman-teman, kemudian karyawan, orang-orang kolega akan engage. Kenapa? Benar, mereka menjalankan living word I can see. Yang ketiga, setelah akselerasi, kita bicara akumulasi. Makin pelan-pelan from living words menjadi living culture dan impacting life. Caranya bagaimana? Supaya activation atau going deeper ini berakar sampai kemana? Sampai ke batu karang, yaitu iman. Jadi apa yang kita pelajari itu harus berakar sampai akhirnya itu iman. 10 perintah, jangan itu 10 perintah bukunya Pak Paulus yang ngarang Pak Paulus. Tapi tidak akan ada gunanya kalau kalimat-kalimat Build to Bless 10 itu nggak menyentuh, oh ya ini iman saya kok. Merencanakan sesuai dengan rancangan Tuhan, itu cocok dengan iman saya. Ini yang paling penting. Kalau tidak ya, apapun yang Anda baca nggak sampai menyentuh tidak. Kemudian menghasilkan buah, setelah ke bawah menghasilkan buah.
buahnya dirasakan oleh banyak orang. Supaya kita bisa menghasilkan buah, yang tengah ini penting, yaitu harus bertumbuh bersama. Cari komunitas untuk tumbuh bersama. Acceleration di tengah ini akan membuat activation yang di kiri, yang di dalam, yang diper makin kuat, dan juga yang di atas, yang berbuah itu makin kuat. 3 hal ini sangat penting. Sekali lagi, tanpa adanya orang-orang, tanpa adanya akselerator growing together, tidak mungkin kita menghasilkan buah yang bagus. Yang kedua, bukan hanya soal karakter. Talenta ini Anda tahu. Talenta, Anda harus mengerti your talent. Saya itu siapa sih? Saya diciptakan Tuhan itu sebagai apa sih? Nggak usah nyontoh orang lain. Semua orang bisa punya tujuh-tujuhnya. Paulus Bambang diciptakan Tuhan yang seperti ini. Jangan nyontoh orang lain. No, saya nggak bisa nyontoh orang lain. Dan kalian juga nggak bisa nyontoh saya. Everyone sudah didesain sama Tuhan. God given gift dengan talenta. Yang Anda sudah belajar talenta ini. Itu sebabnya, dan talenta ini berbeda. Ya, yang level ini mikirnya opportunistic, operator harus terlihat hari ini 3 tahun kayak gimana, 2 tahun kayak gimana, bulan depan kayak gimana. Orang yang vision, dreamer, inventor selalu lihat 10 tahun kayak gimana. Apa yang saya lakukan hari ini melihat 10 tahun. Ini berbeda. Nggak mungkin orang kuat di dreamer dan operator. Nggak mungkin kuat reinventor di harvester. Nggak mungkin. Saya tahu persis karena saya kuat di sini, saya nggak mungkin kok kuat di sini. Kalau saya seorang dreamer dan reinventor yang strong, pasti saya bukan seorang operator yang strong. Saya harus cari manajemen tim saya yang strong. Di sini tengah-tengah. Jadi ini sama sini adalah Anda yang God given. Nggak bisa, saya dreamer, reinvent, saya juga operator. Nggak mungkin, karena ini bertentangan. Pola pikirnya bertentangan, pola katanya bertentangan, pola tindaknya bertentangan. Live with it. Enjoy the difference. Enjoy perbedaan. Justru di dalam perbedaan itu, kita perlu bersatu. 12 murid Tuhan Yesus bersatu. Walaupun ada satu Yudas itu, kita bersatu. Kita bersatu. Kita sama istri berbeda. Bagus berbeda itu. Kalau bersatu jadi komplement. Kalau tidak bersatu jadi konflik. Jadi kita harus cari orang yang komplement sama kita. Kita cari tim yang komplement sama kita. Bukan untuk konflik. Ini setiap kita punya profiling yourself. Saya di mana? Ini, kalau Anda setiap kita punya policy yang seperti ini, Anda kekuatannya kayak gimana, ini akan mengubah. Kita harus tahu saya di mana. Termasuk di dalamnya adalah hal ini. Jadi kalau kita udah tahu, saya seperti apa, saya seorang leader seperti apa, sebagai follower, saya mesti lakukan apa, atasan saya sebagai apa, saya sebagai follower apa. Kalau nggak ada konflik, dan I know saya di sini. Jadi saya tahu persis, saya nggak mudah. Kalau saya tidak merubah gaya saya, atasan saya nggak lihat, saya akan konflik. Itu sebabnya, kalau atasan saya bukan tipenya reinvent, saya harus jaga betul-betul. Ngusulinya hati-hati, karena saya tipe reinvent. Ada potensi, saya adalah orang sebagai eagle, sebagai Garuda, sebagai Raja Wali yang terbang sendiri, sebagai macan terbang sendiri, naga, tapi saya bukan merpati, saya bukan cacing, dan saya bukan merpati. I know that, I know. Itu sebabnya saya harus hati-hati, karena talenta saya berbeda. Saya harus menghindari konflik. Saya harus berusaha untuk jadi komplement, termasuk di dalamnya. Ini contohnya. Ini adalah saya. Job saya kayak gini, karya saya kayak gini. Ini contoh hari ini. Ini loh saya. Saya merasa ini saya. Bukan saya merasa, di tes ini. Nah, waktu saya dibagi karier sebagai sistem analis di Astra, sebagai pertama kali saya masuk, ini saya Tuhan God given gift, saya begini nih. Kemudian sebagai sistem analis, yang dibutuhkan sebagai seorang sistem analis adalah seperti ini. Saya bisa nggak? Ya bisa. Tapi saya perlu energi besar. Karena yang dituntut pekerjaan dengan saya beda.
Saya bisa nggak jadi programmer yang bagus? Karena Tuhan kasih saya otak yang encer. Saya bisa. Tapi benar-benar saya perlu perjuangan untuk jadi perform. Kenapa? Tuntutan pekerjaan berbeda dengan God given. Saya pindah ke HRD di mana lumayan di HRD lebih match, tapi tetap even di HRD sampai sekarang saya dianggap HR icon di Astra. Sampai sekarang saya diundang kemana-mana ceramah mengenai HR. Saya diminta sampai ke Ibu Sri Mulyani, Pak Erik di INA, Indonesian Investment Authority, untuk membawahi HRD, menjadi member komite remunerasi dan sumber daya manusia. Saya dianggap mengerti soal HRD. Tapi saya tidak mau berkarir di HRD. Kenapa? Sampai titik tertentu, Pak Ibu Rini, karena saya tahu tuntutan orang HRD berbeda dengan saya. Karena saya seorang dreamer, saya seorang reinventor, saya seorang arsitek industri yang bebas, yang penuh terobosan, cocok. Well, ini nggak bisa. Jadi kita harus tahu. Jadi kalau Anda punya bisnis ya, kok bisnis saya nggak maju-maju ya? Mungkin Anda cek, mungkin talenta Anda sama bisnis Anda nggak cocok. Kita belum bicara soal karier, tapi bisnisnya nggak cocok. Apapun, bisnis ini diciptain oleh orang tua Anda, dikembangkan oleh orang tua Anda. Anda cuma jadi orang yang mewarisi. Kenapa kok nggak maju-maju? Banyak sekali yang saya konsultasi. Kenapa nggak maju-maju? Karena memang Anda punya DNA beda dengan orang tua Anda. Bisnis ini nggak cocok, nothing wrong with you. You have to switch, you have to go. Kalau sekarang makanya saya meng-advise beberapa perusahaan generasi berikutnya, saya bilang ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Saya bilang kamu tuh nggak cocok ke sini. Tapi ya kenapa? Nggak cocok karena bidang kamu ke sini. Saya berani mengatakan gitu supaya apa? Mereka pas. Nah, make sure that the right talents are doing the right things at the right time. Ini yang paling penting kita tahu. Kalau tidak kita kerja capek-capek, kenapa kita nggak perform? Yang kau lakukan di dalam bisnis maupun di dalam karier nggak cocok sama Anda. Pertanyaannya gimana kita mengevaluasinya, Pak Paulus? Supaya saya sama karier dan bisnis sesuai menikmati, supaya enak. Ini yang ada di buku saya kan, check your passion, input your general, enjoy nggak, antusias nggak, efektif nggak, punya endurance nggak, punya emotion nggak. Anda cek sendiri. Yang kedua, passionate penting, ya, tapi lihat juga dong outputnya. Saya ngajar begini bagus, waktu dievaluasi jelek. Menurut saya passionate, tapi outputnya, prestasinya nggak bagus, ya percuma. Apa itu? Excellent nggak? Saya bisa jadi expert nggak? Saya bisa jadi example nggak? Saya bisa eminence nggak? Saya punya esteem nggak? Saya juga ngecek, oh saya itu bisa jadi kayak gini, kenapa? Jadi saya harus pilih bidang mana yang saya akan jadi excellent, pilih bidang mana yang saya jadi expert. Saya nggak mungkin, jadi kalau orang minta saya jadi advisor, sekarang saya pilih, saya fokusnya di sini loh ya, shifting up, letting up. Soal business strategi, business development itu area saya. Bagaimana mengubah bisnis, defend, extend, transform area saya. Yang kedua, soal leadership, bagaimana membangun leadership, business dan culture. Udah cuman gitu aja. Saya cuman itu. Saya kalau ditanya dua, Pak, gimana untuk bikin marketing sales agent, seminar untuk sales trend? Enggak, jangan saya kan. Saya enggak level itu. Salesmanship enggak saya. Saya bisa enggak? Bisa. Saya bisa ngajar. Saya tidak mau kerja for the sake of money. Tapi saya tahu saya enggak punya passion untuk ngajar yang seperti itu. Saya mengajar orang-orang. Kamu punya breakthrough enggak? Inovasi enggak? Orang-orang itu saya juga. Jadi setiap kita itu punya bidang yang Tuhan sudah beri. Apakah leader yang operator sukses atau tidak? Talent nggak ada kaitannya dengan kesuksesan. Talent itu God given gift. Kalau saya leader tipenya operator, ya pekerjaan saya tukang tembak untuk makan, akan lebih sukses daripada dreamer yang operator. Betul nggak? Jadi dreamer, pemimpin bisnis, MLM yang pegang sales, gitu kan ya. Leader yang kayak gini akan lebih sukses. Saya ngajar orang, kamu bisa ngasih trik-trik bagaimana caranya nge-sales, akan sukses dibandingin seorang dreamer. Karena apa? Dia kasih teori-teori, anak buahnya puyeng. Jadi tidak ada kaitan talent dengan kesuksesan. Seorang leader yang operatornya kuat, dia harus memilih
orang-orang anak buahnya yang punya dreamer. Karena sebagai perusahaan ini semua harus komitmen. Dia nggak bisa sebagai leader, saya nggak ngerti 3 tahun waktu disuruh atasannya lagi 3 tahun mau kemana, nggak ngerti, saya tahu nggak bisa. Dia harus bisa 3 tahun, 5 tahun mau kemana. Ini kondisi global kayak gini, ini akan resesi atau tidak. 3 bulan lagi kayak gimana. Dia harus tahu, wah saya nggak ngerti. Ya cari orang yang bantuin dia untuk tahu. Itulah tipe leader. Anda harus komplement. Dan sekali lagi, nggak ada kaitan antara talent apapun dengan sukses. Karena kalau Anda di talent apapun, Anda seorang reinventor atau Anda seorang harvester. Harvester tuh orang yang ngerti, tangkep gitu ya. Ini nangkep segala macam, mendadak kayak gini. Jualan kayak gini nih, dapat kayak ini, jualan kayak gini. Itu dibutuhkan, nggak butuh banget sebagai sales. Tapi seorang marketing butuh dreamer karena dia seorang arsitek. Jadi tidak ada kaitan ya. Kenapa banyaknya operator? Pekerja itu banyak. Kalau semua tribut perang. Jadi bersyukurlah operator itu untuk produce result. Petani itu produce result. Pekerja-pekerja itu banyak perusahaan. Kalau perusahaan kebanyakan dreamernya ribut, makanya operator. Pekerjaan banyak semua, macan satu, eagle satu, naga, jangan banyak-banyak. Tapi yang lain adalah operator, harvester, builder, arsitek, itu yang banyak, yang create things, gitu kan ya. Itulah indahnya dunia ini, ya. Karena saya talent dreamer, makanya waktu saya keluar negeri cari sesuatu ke sini. Kalau saya talentnya adalah harvester, keluar negeri, foto-foto, cari makanan, santai-santai. Karena saya nggak perasa menurut cari ilmu. Saya kalau keluar negeri kesempatan, saya belajar. Saya kalau bisa sambil jalan, saya ketemu orang untuk belajar atau enggak. Sekarang kalau saya keluar negeri ketemu teman, saya ketemu teman untuk saya belajar. Itu talent itu yang mengedrive saya keluar negeri mau lihat apa. Jadi bukan karena saya melihat saya jadi dreamer, nothing to do with that. Oh orang di dalam negeri terus gini, enggak, ini saya juga nggak pernah pergi 2 tahun. Tapi saya kok bisa melihat dunia gimana? Loh internet sekarang bisa kok. Saya bisa melihat, oh bikinnya kayak gimana. Orang kalau memang dreamer, orang yang mau reinventor, itu nyari yang dia butuh. Tapi kalau operator santai-santai. Jadi nothing to do. Jadi kemanapun gitu ya. Tapi tipe itu yang nyari. Begitu saya pengen sesuatu, saya nyari. Bukan karena saya lihat terus saya jadi dreamer. Kayak lagi ya, orang yang kayak gitu akan nyari. Karena saya tipenya reinvent, apapun saya lihat, ini buaya kok hijau paling putih. Gimana saya bikin merah? Apa yang saya lakukan supaya munculnya merah? Dari itu saya cari, gimana caranya untuk bikin merah sih ya? Ya, kalau pakai tanya toko bangunan, di chat Pak. Jadi udah gampang. Kenapa gitu aja susah sih mikirin operator? Susah apa sih? Dan yang kalau operator yang lain, ngapain Pak? Nah lidah buaya ya hijau, ngapain mikir lidah buaya merah? Kayak nggak ada ide aja. Itu orang operator. Tapi kalau dreamer ketemu dreamer, kamu tahu nggak gimana bikin lidah buaya merah? Gimana kok bikin philodendron saya dark cloud saya jadi kuning? Wah cocok kita. Wah kita coba kayak gini ya. Kita pakai BioClean ini. Nangkep nggak? Nyambung. Tapi kalau saya ngomong gitu sama operator, Pak ngapain kemarin datang ke rumah orang kok minta ini ada philodendron di pinggir rumah. Boleh saya minta foto? Oh boleh aja ambil Pak Paulus foto. Untuk ngapain? Saya mau bikin kayak gini. Ya. Nah cocok. Jadi Anda harus cocok, komunitasnya yang cocok, waktu makin cocok enak. Ya kalau Anda di tempat ini Anda dreamer ketemu operator cocok, ribut nggak cocok. Itu sebabnya di company nggak ada. Pak, mohon tipsnya bagaimana menyikapi karyawan yang bilang kalau tidak ada modal, buat apa buka perusahaan? Silahkan, Pak Paulus. Ya, oke. Ya, ini memang pendekatan yang berbeda kita ya. Zaman sekarang itu modal itu nomor 100 gitu ya. Karena nomor 1 yang paling penting adalah ide. Jadi kembali kayak tadi, Anda punya ide segala macam. Ide itu gampang ya. Ide itu harganya cuma $1. Karena gampang orang cari ide. Tapi bagaimana yang menuangkan menjadi satu program, konsep itu udah mulai mahal. Nah di kita itu banyak sekali, kayak di Astra aja, malah mahasiswa. Kita bimbing kalau ada astronot, saya yang Anda telat ya, itu nggak ngerti apa-apa. Saya di Astra kita membimbing namanya orang yang cuma punya 1 lembar PowerPoint. Ide dicantumkan dengan PowerPoint.
Begitu idenya bagus, yang membiayai juga ada. Dulu di internal Astra namanya Astra Innovate. Ya, sekarang ini ditawar ini, ya namanya Astronaut. Masih mahasiswa, kamu punya ide apa? Diajarin. Sekarang lagi program minggu pertama ini, diajarin. Mereka cuma punya ide, dibayar. Kalau sudah kayak Anda harus bikin ada MVP-nya, ya kan? Kalau Anda nggak bisa cari orang yang Anda percaya untuk membiayai, misalkan kayak Anda tidak kayak gitu ya. Kalau Anda cuma punya satu lembar PowerPoint ide, masuk ke program itu, nanti diajarin untuk bikin itu MVP. Tapi kalau Anda sudah punya idenya, Anda harus cari orang yang percaya sama Anda untuk create MVP. Ya, jadi kalau misalkan tetangga Anda atau rumah tangga Anda atau saudara Anda nggak percaya, gimana meyakinkan orang mau membiayai yang MVP kan pos murah? Itu omong kosong. Nah, di kita tapi kembali, kalau punya ide tanpa ada modal, memang disediakan. BRI punya, BCA punya, Astra punya, segala macam. Yang kita butuhkan adalah ide. Setelah diajarin, kamu create MVP, dan MVP dapat duit kelihatan kayak gini. Jadi banyak sekali. Cuman apakah masuk idenya atau tidak, itu dilakukan. Jadi kembali ke sini. Tapi kalau Anda pengen tahu, ngecek apakah ide saya sudah bagus atau enggak, nanti ikut shifting up aja. Nanti ada diajarin, di shifting up itu ada 10 bimbing, nanti dia akan dicek. Terakhir, akan dicek bagus nggak, Anda bisa masuk 25 besar nggak, 10 besar nggak. Begitu 10 besar akan dibimbing oleh kita langsung. Dan bahkan yang shifting up yang lalu, baru lulus, baru bikin pitching 5 menit, sudah dapat investor luar negeri mau invest di sini. Padahal dia belum punya. Nanti Anda bisa lihat di shifting up, itu otomatis gitu. Jadi kebetulan saya duit itu nomor 100 lah. Karena ide yang bagus itu yang jalan dulu. Sekali lagi ya, saya bikin ekstrim ya, 1 sampai 100 gitu. Saya bikin ekstrim untuk apa? Omong kosong, bahwa zaman sekarang modal lu yang utama. Zaman sekarang itu ide yang paling utama. Makanya Silicon Valley maju, India maju, China maju, karena banyak orang menghargai ide. Zaman dulu punya modal dulu, baru cari bisnisnya apa. Jadi makanya bilang nggak ada modal nggak bisa. Tapi anak-anak muda nggak bisa. William tuh punya duit apa? William Tanujaya nggak punya. Jadi Tokopedia. Zaki nggak punya. Nadim nggak sebuah nggak punya. Sekarang dia triliunan harganya kan. Nggak ada mereka itu sampai mau pinjam 1 miliar dia susah. William sama Leon untuk bikin Tokopedia. Tapi idenya dia bagus sama kita. Dan banyak startup yang saya bina kemarin juga bilang, kamu punya MVP kayak gini, tapi saya nggak punya berikutnya. Idenya bagus. Kalau ini idenya diterima bagus, kamu akan dapat, saya akan cariin funding. Karena saya adalah founders dan chairman dari Sirius Venture. Saya punya funding dengan satu teman. Untuk saya memang cari investor early apa yang kayak gini. Tapi Pak, telepon saya, presentasi saya jawab no, nggak ada orang saya mau terima. Kamu harus lulus dulu di plug and play, kamu harus lulus dulu di Telkom NDA baru ke saya. Bayangin Pak, saya mau present, habis waktu saya. Jadi saya nggak mau, kamu ikut dulu. Begitu masuk, yang ikut itu, karena setiap bulan saya di present oleh namanya Angel Investor Network, MDI itu, ini yang saya lihat. Kalau direct ke saya nggak mungkin saya terima. Waktu saya juga nggak mungkin. Ingat, waktu saya mahal loh ya. Anda ketemu saya itu mahal loh. Saya bukan orang gratisan loh kalau bisnis. Kalau cerita mengenai Tuhan Yesus, cerita khotbah, you don't need to pay me. Tapi kalau bisnis, you have to pay me. Pay me-nya kenapa? Bukan bayar saya. Pay me-nya dengan kerja keras, masuk di plug and play. Bagus itu, saya malah kasih bimbingan gratis. Kayak sekarang gini. Karena apa? Saya pengen mengembangkan orang. Tapi nggak mungkin dong saya di sini bantuin semua orang. Ayo, siapa yang mau dari 198 saya ajarin. Ikut. Shifting up. Ayo ikut. Nanti yang menang dapat. Tapi jangan call nih, Pak Plus bisa call nggak? Saya di Jakarta mau ketemu nggak? Jawabannya pasti nggak. Puluhan itu. Tiap hari Anda lihat di IG saya mau ketemu. Kamu tahu nggak? Nggak mungkin saya lakukan itu. Tapi ide itu yang akan membuat. Jadi saya ketemu sama orang lain itu, idenya bagus-bagus. Malah saya kejar ide itu. Kamu bagus ini, kamu caranya gini ya, kayak kemarin gitu. Wah kamu kayak gini. Saya yang malah ribut, yang presentasi pertama saya sejam, saya ribut untuk melakukan kayak gini. Karena ini for this country bagus. Dia nggak pernah mikir kan, waktu ketemu saya kok saya malah yang ribut, yang sibuk. Karena idenya bagus. Not necessary saya harus invest ya. Ya karena dana kita juga terbatas, saya nggak invest yang aneh-aneh. Tapi idenya bagus. Dan semua yang saya invest itu orang yang dia nggak punya ide. Ada lucu. Anda tahu kan kalau file PPTX jadi PDF kan turunnya banyak. Anda kan udah belajar IT kan sekarang ya. Ada dari PPT kepada PDF. Ini ada orang dari PDF jadi diperkecil 95% kecil tapi kualitinya sama. Namanya kecilin.
Nah kayak gini kan bagus nih. Aneh nih orang Indonesia nih, dari PDF dikecilin bagus, saya invest. Dan banyak yang saya invest yang nyantrik-nyantrik gitu aja. Wah, kok bisa nih anak muda kayak gini ya? Gimana bikin kayak gini? Oh, ada NFT. Saya nggak ngerti NFT. Oke, ini ada WIR. Wah, oke, bisa bikin kayak gini. Saya invest. Ini ada NFT, Gespek. Anda tahu kalau Gespek itu gimana bikin tulisan atau orang nulis lukis kayak gitu kok dibayar mahal ya, kayak gini. Dia nyantrik nih. Gimana kreator, dia menciptakan kreator Indonesia bagus. Saya invest. Nangkep nggak? Yang penting idenya. Kalau kayak yang gampang-gampang, yang orang sudah kayak Anda mau travel, HRD yang gampang, udah ratusan, doesn't work. Kamu harus bikin sesuatu kayak micromanage. Bagaimana HRD ngelihat matanya, bisa tahu kira-kira talentnya dengan kayak gitu, yang harus pakai teknologi itu. Dan itu di Huawei saya udah lihat. Begitu orang wawancara dengan kayak gini, dia langsung keluar, tek-tek, gimana tingkat sincerity, dari lihat mata, dia lihat gini, sudah punya banyak kayak gini. Tapi Anda bisa melakukan segala sesuatu, itu pasti mahal. Jadi nomor satu, jangan pernah berpikir duit adalah your limitation. No, karena saya membimbing ratusan startup yang tidak punya duit sama sekali, tapi idenya yang brilian. Ya, dan yang kedua, jangan patah semua, jangan jadi peminta-minta, buktiin ide kamu ini. Kalau Anda yakin bagus, cari orang yang support Anda dulu. Kalau sampai ide nggak bisa masuk, cari POS, cari orang yang bisa bantu support POS. Dan buktiin, cari ke BCA Ventures, BI Ventures. Banyak sekali sekarang kan, Indonesia lagi buka startup itu. Ikutin semua. Pak, gagal terus nggak apa-apa, 10 gagal, 11 mulai lagi, 12 kali. Siapa tahu ke 30 Anda masuk dan diinvest sampai orang. Jadi sekali lagi teman-teman semua, jangan dalam sekarang modal is limitation. No. Kalau Anda mau gerak di digital, ya. Tapi kalau Anda mau buka ide apapun, ya mau buka, wah ide kemarin ada, saya mau punya es krim yang vegan, Pak, es krim vegan dengan kayak gini, dengan segala macam. Wow, coba kamu present. Saya suka tuh es krim vegan, semuanya proses dengan vegan untuk menitakan kayak gini. Nah langsung saya bilang, kasih tahu saya ya, bagaimana bikin gado-gado Pak tanpa kacang dan kolesterolnya rendah gitu. Bagaimana bikin daging yang kolesterolnya rendah. Ini ditantang di Silicon Valley. Kalau di Silicon Valley kan didatangi. Beras, jangan makan beras ya kalau kamu diabetes. Karena beras sumber karbohidrat, sugar gini. Kalau di sana diajari gimana bikin beras yang mengurangin kayak gini. Bagaimana bikin tebu sugar, tebu itu untuk jadi gula yang supaya menolong hidup. Diajarin mereka nantang kayak gitu. Nah saya bilang, oke, kalau kamu bisa punya sugar dari gula yang enak, tidak kayak sakarin, nggak kayak yang lain, saya nggak sebut nama, enak, wah pasti rebutan ide itu. Gimana caranya? Your idea. Saya tertarik dengan beberapa pertanyaan dan ini. Nomor satu, build to bless ya. Saya cuma wrap up satu. Anda kalau ingin melakukan perubahan, harus berani berubah. Bagaimana saya merubah? Deklarasikan. Jangan takut gagal kalau Anda mendeklarasikan. Jangan takut mendeklarasikan. Baik di build to bless maupun di to bless. Karena dengan deklarasi itu yang mengubah Anda dan mengubah orang lain. Nomor dua, di lead to bless. Anda harus tahu persis siapa Anda. Dari karakter is your choice. Siapa Anda is talent. Anda makin Anda tahu siapa Anda. Dan Anda bisa menyesuaikan pekerjaan dengan gaya Anda. Anda akan bekerja, Anda akan melakukan tuh very, very happy dan passionate. Ya. Waktu saya memimpin infrastruktur, bayangin saya memimpin 30 company, saudara, 15.000 karyawan, $3 miliar. Sampai orang tanya, ada kemarin di Bandung tanya, Pak Paulus gimana ya nge-switch ya? Hari ini nge-review infrastruktur, terus kemudian logistik, IT, properti. Gampang. Nggak susah kok saya peluang. Kenapa? Ada orang-orang pinter yang bantuin saya. Kalau kita merasa pinter sendiri, repot. Begitu kita bisa milih orang yang pintar bantuin saya, review tuh enak, strategik, karena operation gitu. Jadi kembali, jangan pernah takut. Dan yang ketiga tertutup, yang tiga paling ini. Kita semua harus semangat belajar. Kenapa? Artinya belajar jangan pernah berhenti. Yang setelah belajar itu bukan hanya belajar konten, belajar substance, belajarlah dengan network orang.
kalau Anda nggak punya teman, Anda orang paling miskin di dunia. Jadi sekali lagi, teman di Basecamp, kalau Anda mantap, itu adalah your network. Saya kenapa? Walaupun nggak ketemu fisik ya, saya yakin kayak gini. One day kemarin di shifting up, saya lagi butuh kayu, tiba-tiba ada orang shifting up, saya bilang, tolong kirim kayu ya ke sini ya. Nanti saya pengen lihat, networknya banyak. Oh ini bisa kayak gini, kita bisa network banyak. Jadi everyone kamu itu harus show. Everyone ada teman kesini. Jadi jangan berhenti belajar. Belajar apa saja. Karena belajar yang tertentu bisa menghasilkan duit. Terakhir saya bilang, belajar sampai mati. Jadi kalau bisnis Anda berhenti karena Anda nggak mau belajar bagus. Belajar dari orang, belajar dari memberi, belajar dari sekitar. Karena dengan Anda belajar, pasti Anda akan dapat network banyak, teman banyak, dan teman is your net worth. Teman is your net worth. Ya, teman-teman, good luck to you. Maju terus, jangan pernah mikir umur, karena you can start at any level of your life. Untuk dream, yang penting kamu punya dream. Dan apalagi kalau di sini kamu punya dream tadi ya, base to bless. Tolong 70 mau jadi apa? Mau jadi apa? Pengen apa? Sesuatu yang belum. Itu semangat belajarnya. Jadi luar biasa. Yes, terima kasih banyak Pak Paulus Bambang. Saya mewakili teman-teman peserta dan panitia. Tetap sehat Pak Paulus Bambang. Terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Riser and Podcast listeners, terima kasih Anda telah menyimak Rise Podcast Special Edition yang dipersembahkan oleh Kingdom Business Community. Harapan kami setiap episode Rise Podcast dapat menginspirasi Anda untuk terus mengalami transformasi dalam melakukan bisnis dan profesi Anda untuk tujuan yang mulia, membangun bisnis melalui manusia dan membangun manusia melalui bisnis. Kami mengajak setiap Anda dan perusahaan Anda untuk bergabung bersama kami dalam komunitas Kingdom Business Community. Secara bersama, kita bisa bertumbuh, berkembang, dan sukses, serta dapat berkolaborasi dalam gerakan kepedulian kepada sesama untuk Indonesia yang lebih baik. Untuk dapat bergabung, silahkan kunjungi website Kingdom Business Community di www.kbc.or.id. Atau hubungi Sekretariat Nasional KBC di 0817 131 257. Sekali lagi, www.kbc.or.id. Rise Podcast Kingdom Business Community. We podcast with heart. Sampai jumpa.